ini kami akan membahas soteriologi doktrin keselamatan Kristen. Biarlah Tuhan dalam pembahasan ini kami menikmati, mensyukuri akan anugerah Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan bisa menerima dan menghidupi anugerah itu dalam kehidupan kami. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan saat ini. Biarlah firman ini menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami serahkan Bapa, pemberitaan firman-Mu ini hanya ke dalam kuat kuasa-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang soteriologi ataupun doktrin keselamatan Kristen dalam tema bulan kita, bulan Mei ini. Dan doktrin ini mau mengajarkan bagi kita betapa pentingnya kita memahami akan keselamatan itu menjadi sesuatu yang fundamental dalam kehidupan orang Kristen. Pada pagi hari yang indah ini, saya akan membahas tentang soteriologi ataupun doktrin keselamatan yang sudah dibahas oleh Bapak Dr. Calvin Sinaim semalam. Salah satu subnya adalah tokoh yang membahas keselamatan teologi, yaitu Jakub Arminius. Begitu. Lalu bagaimana perkembangan nantinya tentang doktrin keselamatan yang dikembangkan oleh Jakub Arminius yang sudah dibahas oleh Pak Calvin semalam. Dan Pak Calvin semalam lebih dia menekankan kepada teolog Calvin begitu. Dan hari ini kita akan mendalaminya dari Arminius. Bagaimana sebetulnya Arminius itu mengembangkan pemahamannya tentang keselamatan yang sungguh sangat mendasar dari Alkitabiah begitu. Jadi dia tidak hanya buat saja. Lalu saya akan nanti menguraikan bagaimana mengapa mereka bisa berbeda gitu. Calvin lebih menekankan predestinasi, lalu Arminius lebih menekankan kepada kehendak bebas. Tapi kita bisa melihat bahwasannya kedua tokoh itu adalah tokoh teolog yang bisa kita lihat ada jembatan. Jadi bukan perbedaan itu yang mau kita bangun, tetapi ada keterkaitan pandangan mereka dalam mengembangkan soteriologi ataupun doktrin keselamatan dalam kekristenan. Baik, saya akan share screen. Baik, saudara-saudari, soteriologi atau doktrin keselamatan merupakan salah satu aspek fundamental dalam teologi Kristen begitu. Jadi teologi itu theos, itu Allah, hubungan manusia dengan Allah. Soteriologi tidak hanya mencakup pemahaman tentang bagaimana keselamatan diperoleh, tetapi juga menyoroti hubungan antara iman, karya, dan anugerah dalam proses penyelamatan. Dalam pagi hari ini kita akan belajar tentang keselamatan yang dikembangkan oleh Jacobus Arminius, seorang teolog Belanda yang lahir pada 10 Oktober 1560 dan meninggal pada 19 Oktober 1609. Terkenal karena sikap teologisnya yang menekankan kehendak bebas dalam konteks keselamatan. Jadi kalau kita lihat semalam
bahwasannya tidak ada yang bisa diandalkan dari manusia itu menurut Calvin. Sampai menurut Arminius ini masih ada kehendak bebas dalam diri manusia. Dia berpendapat bahwa keselamatan adalah karunia dari Tuhan yang dapat dipilih oleh individu untuk diterima atau ditolak. Menyoroti pentingnya kehendak bebas manusia. Jadi kalau Calvin dia lebih menekankan kepada predestination, tetapi Arminius ini lebih menekankan kepada kehendak bebas manusia itu, atau yang biasa disebut dengan free will-nya gitu. Pandangan Arminius tentang kehendak bebas yang menekankan bahwasannya pentingnya kehendak bebas manusia dalam menerima ataupun menolak anugerah Tuhan. Dia percaya bahwa sementara kasih karunia Tuhan diperlukan untuk keselamatan individu, memiliki kemampuan untuk menanggapi anugerah itu gitu, menerima atau menolak daripada anugerah itu. Hal ini didukung oleh Ulangan 30 ayat 19 yang meminta orang untuk memilih kehidupan begitu. Dan juga dia juga mengutip Yohanes 3 ayat 16. Arminius berpendapat bahwa penebusan Kristus tersedia untuk semua orang, bukan hanya orang-orang pilihan atau para destination, yang menyatakan bahwa Tuhan mengasihi dunia dan menawarkan keselamatan kepada semua orang. Arminius percaya bahwa meskipun anugerah Tuhan memungkinkan individu untuk datang untuk beriman, namun dia dapat juga menolak. Hal ini dapat diilustrasikan sebagaimana dalam Kisah 7 ayat 51, di mana Stefanus menuduh para pemimpin Yahudi menentang Roh Kudus. Jadi pemimpin Yahudi itu dituduh oleh Stefanus menentang Roh Kudus begitu. Jadi ada dalam diri manusia itu menolak ataupun menerima. Nah, ini menurut pandangan Arminius ini. Pandangan Arminius ini dikembangkan oleh John Wesley, seorang tokoh gereja Metodis. Dia berpijak berdasar dari pandangan Arminius ini. Tapi dalam pagi hari ini kita bukan mau melihat perbedaan mereka, tapi mau melihat kekayaan iman dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dia mengatakan gini, sebelum seseorang dapat datang kepada Allah, mereka terlebih dahulu menerima anugerah prevenient grace. Jadi prevenient grace itu artinya adalah ada anugerah pendahuluan dalam diri manusia. Nah, pandangan John Wesley ini mengatakan ada anugerah pendahuluan itu didasari dari pemahamannya terhadap kejadian 2 dan 3 saat manusia diciptakan di Taman Eden dengan satu perintah, kalau mereka memakan buah pohon itu mereka akan mati begitu. Lalu John Wesley melihat masih ada sisa anugerah Tuhan itu saat manusia dalam jatuh ke dalam dosa begitu. Jadi kalau Calvin menyatakan tidak ada lagi yang sisa. Di sini yang perlu kita hati-hati melihat antara Calvin dan John Wesley begitu. Ini adalah karunia Allah yang prevenient grace ini adalah karunia Allah yang bekerja dalam hati manusia, membangkitkan kesadaran akan kebutuhan akan keselamatan. Wesley menekankan konsep kasih karunia atau anugerah pendahuluan itu prevenient, yang merupakan keyakinan bahwa kasih karunia Tuhan diperluas kepada semua orang sebelum mereka membuat keputusan sadar untuk menerimanya. Jadi anugerah pendahuluan ini ataupun prevenient grace ini ditawarkan kepada semua orang dengan cuma-cuma begitu.
Kasih karunia ini memungkinkan individu untuk menanggapi panggilan Tuhan dan merupakan aspek kritis dari teologi Wesleyan. Ini mencerminkan pandangan Arminius bahwa kasih karunia Tuhan tersedia untuk semua orang, bukan hanya segelintir orang yang ditakdirkan sebelumnya. Free in all, free out all, dalam semua orang dan untuk semua orang. Nah, ini pandangan John Wesley yang dia kembangkan dari Arminius. Lalu setelah free venant grace adalah justifying grace, begitu. Setelah menerima free venant grace, maka individu diharapkan untuk merespon dengan iman. Kasih karunia yang membenarkan diakses melalui iman kepada Yesus Kristus. Melalui kepercayaan pada pengorbanan penebusan Kristuslah individu dibenarkan dan dibenarkan di hadapan Allah. Jadi bisa kita melihat penekanan Calvin dan Wesley, Arminius adalah pada iman, begitu. Jadi beriman lebih dahulu. Wesley percaya bahwa iman adalah kunci untuk menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Iman ini bukan hanya percaya secara intelektual, tetapi juga melibatkan kepercayaan yang aktif dan relasional pada Kristus. Jadi dia harus tetap memiliki relasi yang dalam dengan Kristus, yang dengan mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup dalam kehidupanku. Wesley mengajarkan bahwa iman, meskipun penting untuk keselamatan, harus disertai dengan perbuatan baik. Dia percaya bahwa iman yang tulus secara alami akan menghasilkan kehidupan yang berubah dan tindakan cinta kasih ada di dalam kehidupannya. Ini sejalan dengan gagasan Arminius bahwa keselamatan bukan hanya peristiwa satu kali, tetapi proses berkelanjutan yang melibatkan iman dan kehidupan moral. Jadi dia satu proses kehidupan yang berkelanjutan. Seperti yang dikatakan Pak Calvin semalam, begitu, ketika dia sudah beriman bahwasanya keselamatan itu sekali selamat tetap untuk selama-lamanya, itu ya memang harus dipertahankan selama-lamanya. Kalau tidak ya bisa juga terbuang. Lalu yang ketiga, mau jadi anak apa? Matikan dulu. Matikan dulu, siapa itu? Tolong matikan. Sanctifying grace. Wesley mengajarkan bahwa keselamatan tidak hanya merupakan pengampunan dosa, tetapi juga transformasi kehidupan. Keselamatan mencakup pembenaran, dianggap benar di hadapan Allah dan pengudusan. Proses menjadi lebih serupa dengan Kristus. Wesley mengatakan penekanannya pada kekudusan dan pengudusan. Teologi Wesley mencakup penekanan kuat pada pengudusan. Proses menjadi kudus dan seperti Kristus. Dia percaya bahwa setelah pembenaran awal, orang percaya dipanggil untuk mengejar kehidupan kekudusan yang dia lihat sebagai aspek kritis keselamatan. Fokus pada transformasi pribadi dan kehidupan etis ini harus konsisten dengan teologi Arminian yang menekankan pentingnya tanggapan orang percaya terhadap anugerah Tuhan. Jadi saudara-saudari, konsep keselamatan yang dikembangkan oleh John Wesley itu dari Arminian bisa seperti gambar rumah ini, begitu. Jadi halaman rumah ini bisa digambarkan adalah prevenient grace, begitu. Anugerah pendahuluan ada pada semua orang. Dia mengatakan sejahat-jahatnya orang sebetulnya masih ada anugerah itu tersisa dalam kehidupannya untuk menanggapi justifying grace, begitu.
Jadi sejahat-jahatnya orang pasti sebetulnya ada dalam kehidupannya perbuatan baik gitu, kehendak untuk melakukan hal yang baik. Nah itu ketika prevenient grace ini bangkit dalam diri seseorang, maka dia akan menyambut namanya dengan iman, yaitu justifying grace, yaitu tadi anugerah pembenaran oleh karena kasih karunia dari Yesus Kristus begitu. Lalu setelah itu berada di pintu rumah, itu namanya pintu rumah itu adalah justifying grace begitu. Lalu ketika orang sudah masuk ke dalam rumah, maka dia menjadi orang yang diselamatkan, maka dia harus menghidupi namanya sanctifying grace begitu, yaitu anugerah pengkudusan. Jadi anugerah pengkudusan itu ya ketika dia sudah beriman dengan justifying grace, yaitu anugerah pembenaran, lalu dia masuk ke dalam rumah itu, dan di dalam rumah itu dia harus terus menghidupi kekudusan yang bersumber dari Tuhan. Itu namanya sanctifying grace. John Wesley menekankan bahwasannya tanggung jawab manusia, meskipun keselamatan adalah anugerah dari Allah, manusia memiliki tanggung jawab untuk merespon anugerah tersebut. Ini berarti bahwa individu harus berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus dan berpartisipasi dalam proses pengudusan, yaitu yang namanya tadi sanctifying grace itu begitu. Keselamatan untuk semua. Wesley juga menekankan bahwa keselamatan tersedia untuk semua orang, itu adalah prevenient grace tadi. Bukan hanya untuk segelintir orang terpilih. Dia percaya bahwa Allah menginginkan semua orang diselamatkan, dan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk memilih dan menerima atau menolak anugerah keselamatan. Konsep karunia pengkudusan sebagai aspek kepentingan dari keselamatan Kristen. Jadi tanpa kita hidup kudus, menurut John Wesley yang dia kembangkan dari Armenian itu tentang keselamatan itu, ya keselamatan itu bisa hilang. Bagi Wesley, anugerah pengkudusan mengacu pada kuasa transformatif dari anugerah Allah yang memungkinkan orang percaya untuk bertumbuh dalam kekudusan dan menjadi lebih seperti Kristus setelah mereka mengalami kasih karunia yang membenarkan ataupun justifying grace tadi, yang merupakan anugerah yang mengampuni dosa dan mendamaikan individu dengan Tuhan. Sekarang kita saudara-saudari membangun jembatan antara Wesley yang dia kembangkan teologinya dari Armenius dengan Calvinisme begitu. Ini analisa saya. Jadi penafsiran terhadap image of God, yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 26 gitu, bahwasanya baiklah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Nah, ini ada penafsiran yang berbeda begitu antara Calvin dengan Armenius begitu. Itu dari sini yang bisa saya lihat dasarnya begitu. Kalau Calvin menyatakan rusak total atau total divinity, mana yang sudah dijelaskan Pak Calvin semalam begitu. Gak ada yang bisa lagi dalam diri manusia itu setelah makan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan itu tidak boleh dimakan. Kalau dimakan adalah mati, hubungannya dengan Tuhan menjadi terputus. Dan setelah terjadi di dalam Kejadian 3 itu manusia melanggar perintah itu, maka manusia rusak total gitu. Lalu John Wesley yang dia kembangkan dari
Armenius mengatakan masih ada sisa gambar Allah itu dalam diri manusia itu. Dia mengatakan bahwasannya dalam diri manusia itu ada 3 kesegambaran Allah dan manusia. Dia mengatakan pertama adalah political image, yaitu kemampuan untuk memerintah, kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baik gitu. Jadi itu yang dia sebut dengan image of political image of God, kemampuan untuk memimpin dalam diri manusia itu ada. Dan juga dia mengatakan yang kedua, dalam diri manusia itu ada natural image of God, yaitu gambar alami untuk menentukan pilihannya. Apakah dia mau baik ataupun mau jahat, ada kemampuan anugerah itu dalam diri manusia dalam kesegambaran itu. Lalu yang ketiga, John Wesley mengatakan bahwasannya ada moral image. Jadi moral image inilah yang mengalami rusak total. Sementara masih ada tersisa dalam diri manusia itu adalah political image dan natural image. Tapi moral image itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam diri manusia. Menurut John Wesley, penekanannya adalah pada rusak total itu adalah moralnya, morality. Jadi saudara-saudari, saya melihat menganalisis dari dua tokoh ini, baik Wesley maupun Calvin, penafsiran awalnya adalah dari penafsiran terhadap image of God ini, ataupun kesegambaran manusia dengan Allah yang mengatakan rusak total, dan ada satu mengatakan masih ada tersisa dalam diri manusia itu. Jadi yang keduanya, yang jembatan yang mau kita lihat adalah sama-sama menekankan anugerah Allah. Moral yang rusak total itu pun tanpa anugerah ya tidak bisa jalan gitu. Ataupun political image dan natural image yang ada dalam diri manusia itu pun tanpa anugerah tidak bisa jalan. Itu. Tidak bisa, manusia itu tidak mungkin selamat tanpa anugerah Allah. Jadi saudara-saudari, kita bukan mau melihat perbedaan predestinasi dan kehendak bebas, tetapi pada pagi hari yang indah ini kita mau melihat ada jembatan rupanya begitu. Jadi jembatan. Jadi saudara-saudari, demikian juga dengan perkembangan dalam menghadapi ilmu-ilmu pengetahuan itu yang mungkin berbeda antara penciptaan menurut Alkitab dengan ilmu pengetahuan, ya kita harus bangun jembatan begitu. Ada yang bisa dibangun jembatan. Jadi kita bukan mau mempertahankan perbedaan-perbedaan itu, tetapi kita apa yang bisa dibangun jembatan begitu. Jadi saya melihat jembatan yang bisa dibangun adalah kedua tokoh ini ya sama-sama menekankan tentang anugerah Allah. Tanpa anugerah manusia tidak akan mungkin selamat. Keselamatan oleh karena anugerah itu bisa digambarkan dengan jari. Maksud saya di sini dengan jari, saudara-saudari, bahwasanya jari telunjuk kita itu adalah manusia, induknya itu adalah gambaran tentang Allah gitu kan. Lalu kalau jari manis ini, saudara-saudari, atau jari telunjuk ini tidak bisa datang ke apa gitu, ke jari yang apa itu. Jadi harus Allah, artinya harus Allah yang datang kepada manusia. Jadi kalau kita apa gitu kan, nggak bisa datang itu jari manis kita itu tuh, jari telunjuk nanti apa gitu, dari induk kita itu begitu. Lalu saudara-saudari, jari tengah itu adalah Yesus Kristus. Allah mengutus Yesus Kristus
untuk menyelamatkan manusia itu, supaya manusia itu, saudara-saudari, dibenarkan ataupun mengalami justifying grace melalui iman. Lalu manusia itu juga harus hidup setelah Yesus Kristus adalah memahami tentang karya Roh Kudus. Itu adalah jari manis atau yang biasa diberikan cincin sebagai satu jaminan sebagaimana yang dikatakan dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14 itu, ketika kita sudah percaya bahwasanya Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka bagi kita dimateraikan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan kita. Dan setelah itu kita mulailah berjalan dari hal-hal yang kecil, sehingga kalau barang siapa setia terhadap perkara yang kecil, maka dia juga akan setia dalam menghadapi perkara-perkara yang besar. Jadi saudara-saudari, keselamatan oleh karena anugerah itu bisa digambarkan dengan jari, maksud saya supaya lebih mudah kita memahami tentang anugerah itu. Sekarang kita masuk, saudara-saudari, pendalaman Efesus 2 ayat 1 sampai 10, yaitu dari keberdosaan kepada keselamatan oleh karena Yesus Kristus. Bagian ini dimulai dengan menggambarkan keadaan umat manusia sebelum menghadapi kasih karunia Tuhan. Ini menekankan bahwa kita mati dalam pelanggaran dan dosa kita menuruti kematian rohani yang datang dari dosa begitu. Jadi kalau kita baca Efesus, bisa saudara-saudari atau ada dari antara kita Pak Suryadi bisa membaca Kejadian Efesus 2 ayat 1 sampai 10 bagi kita pada pagi ini. Pak Suryadi mungkin mengambil Alkitabnya ini. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Jadi dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10 ini, sekitar khusus 1 sampai 3, ada 3 hal dosa yang bisa kita kenalin begitu dalam diri manusia itu. Oke, kalau sudah dapat Bapak Suryadi, kami persilakan. Iya. Baru kedengaran ya? Belum dibuka. Ya, sangat. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu adalah sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya
yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena itu, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Terima kasih Bapak Suryadi yang sudah bersedia membacakan firman Tuhan kita pada pagi ini. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita lihat ayat 1 sampai 3 tadi, bahwasanya ada 3 dosa di situ begitu yang disebutkan. Yang pertama adalah pelanggaran manusia begitu, yang bisa juga ini dikaitkan dengan Roma 3 ayat 23, demikian juga dengan Kejadian 2 yang saat manusia itu diperintahkan supaya jangan memakan buah pohon kehidupan itu. Nah itu, jadi bisa kita definisikan bahwasannya dosa itu adalah pelanggaran meleset dari perintah Allah begitu. Manusia itu meleset dari apa yang ditetapkan oleh Allah. Itu yang bisa kita lihat istilah dosa di situ. Jadi sudah ada sebetulnya hidup yang harus dihidupi manusia itu sesuai dengan rancangan, rencana dan kehendak Allah, tetapi manusia itu melanggar jalan ataupun rencana Tuhan itu. Itu yang pertama, yaitu dengan penekanannya pada kata pelanggaran manusia itu terhadap perintah Allah. Lalu yang kedua di situ ada disebutkan dengan kerajaan angkasa atau kerajaan udara. Itu saudara-saudari mencerminkan kepada iblis begitu, kekuatan iblis dalam kehidupan manusia itu yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia itu setiap saat, bahkan sampai memiliki sebuah kerajaan. Jadi kalau kita saudara-saudari memahami tentang kerajaan iblis itu, strukturnya awalnya kan semuanya ciptaan begitu sesuai dengan Kolose 1 ayat 6 yang sering kita dalam setiap hari Rabu, itu semua ciptaan baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan Tuhan menciptakannya. Dan Tuhan menciptakan malaikat. Rupanya malaikat itu tidak senang terus hanya sebagai utusan, dan akhirnya melakukan pemberontakan sesuai dengan kitab Wahyu begitu, melakukan pemberontakan, dan 1/3 dari malaikat itu mendirikan suatu kerajaan untuk melawan Tuhan. Itulah dalam tipologinya dalam Alkitab itu kerajaan angkasa yang didirikan oleh iblis, yang mendorong manusia itu untuk bisa berdusta, melakukan penipuan-penipuan. Sebetulnya itu adalah dalam diri manusia itu begitu. Tapi jangan kita terus heran dengan pekerjaan malaikat yang jatuh itu, tetapi 2/3 dari malaikat itu sesuai dengan kitab Wahyu masih tetap setia kepada Tuhan begitu. Jadi
Penguasa kerajaan udara itu adalah pekerjaan iblis, saudara-saudari, yang bisa juga mempengaruhi manusia setiap saat begitu. Lalu yang ketiga, sifat dosa di dalam Efesus 1 ayat 1 sampai 3 itu adalah kedagingan, gitu, yang biasa disebut dengan istilah saks, begitu. Keinginan daging kita, apakah itu iri hati, dengki, sombong, angkuh, gitu. Itu adalah bahagian daripada kondisi keberdosaan kita. Jadi kalau kita mau menerima anugerah itu, ya kita harus dibebaskan dari pelanggaran kita harus yakin akan kuasa Allah ada di dalam diri kita, dan juga kita harus yakin bahwasanya dengan kekuatan Kristus akan melawan segala keinginan daging kita. Jadi saudara-saudari, terlepas dari kondisi yang mengerikan sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saudara-saudari, tetapi karena kasih-Nya yang besar kepada kita, Allah yang kaya akan belas kasihan. Jadi ayat ini menggarisbawahi karakter Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, dan kasih-Nya adalah kekuatan pendorong di balik keselamatan kita itu, begitu. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita terus dalam pelanggaran, dalam kuasa kerajaan iblis tadi, atau kerajaan angkasa, ataupun keinginan daging itu. Tapi saudara-saudari, Tuhan mau kita memiliki karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Tuhan menunjukkan belas kasihan, anugerah-Nya yang sungguh besar bagi kita. Itulah sebetulnya anugerah di balik keselamatan yang kita terima itu. Dan juga saudara-saudari, bisa kita lihat dalam ayat 5 dan ayat 6 tadi, Paulus menjelaskan bahkan ketika kita mati dalam dosa-dosa kita, Tuhan membuat kita hidup bersama Kristus. Kebangkitan ini adalah tema sentral dalam iman Kristen, melambangkan kehidupan dan harapan yang baru, begitu. Jadi saudara-saudari, bahwasanya dalam ayat 5 dan ayat 6 tadi, bahwasanya kasih karunia Tuhan itu bisa kita lihat dari pengorbanan Kristus lewat kebangkitannya. Jadi kata Paulus, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Ini melambangkan sesuatu kehidupan dan harapan baru bagi kita. Jadi beriman itu, saudara-saudari, ataupun justifying grace tadi, bisa saudara-saudari kita mulai dari Kristus yang sudah bangkit melawan maut, dosa, dan kematian itu. Jadi kita harus sampai di situ. Kita tidak hanya dihidupkan, tetapi juga dibangkitkan dan duduk bersama Kristus di alam surgawi, menunjukkan identitas dan posisi baru kita sebagai anak-anak Allah. Jadi ketika kita sudah percaya akan kebangkitan Kristus, kita bersama-sama dengan Kristus dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Allah. Dan juga bisa kita lihat dalam ayat 8 dan ayat 9 tadi, ayat-ayat ini mengartikulasikan inti doktrin Kristen. Keselamatan adalah karunia dari Tuhan, grace, anugerah dari Tuhan melalui iman kita. Itu bukan karena pekerjaan kita. Jadi tidak ada yang bisa menyombongkan diri. Ini menekankan sifat kasih Allah karunia yang tidak layak. Itu sepenuhnya adalah perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun tadi dalam pemahaman tentang kehendak bebas, dan juga bahwasanya manusia itu sudah mati total. Tanpa anugerah, tanpa iman untuk menerima anugerah itu, saudara-saudari, tidak ada itu sama sekali, begitu. Jadi tidak ada yang bisa menyombongkan diri. Semuanya kita menekankan kasih karunia, yang bahwasanya kasih karunia Tuhan itulah yang melayakkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam ayat 10 terakhir, Paulus menyatakan bahwa kita adalah karya Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik.
yang Tuhan siapkan sebelumnya untuk kita lakukan. Ini menyoroti bahwa sementara kita diselamatkan oleh kasih karunia, keselamatan kita mengarah pada kehidupan yang memiliki tujuan dan tindakan. Kerjakanlah keselamatanmu. Jadi tanpa kita kerjakan keselamatan kita, saudara-saudari, ya tanpa kita pelihara dalam kehidupan kita, kita rawat, itu terus kita bertumbuh, bisa juga hilang. Terakhir, saudara-saudari, bahwasannya Efesus 2 ayat 1 sampai 10 dengan indah merangkum perjalanan dari dosa menuju keselamatan semata-mata oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Ini meyakinkan kita bahwa terlepas dari masa lalu kita, anugerah Tuhan cukup untuk mengubah kehidupan kita. Tanggapan kita terhadap anugerah itu harus berupa rasa syukur, menuntun kita untuk menghidupi iman kita melalui perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu adalah bahagian dari iman kita dan relasi kita dengan Tuhan. Dan juga mencerminkan kasih dan belas kasihan yang telah kita terima. Biarlah saudara-saudari melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ketika kita membahas dalam 1 bulan ini tentang soteriologi, doktrin keselamatan. Saya pada pagi ini membahas tentang Armenius. Saya juga saudara-saudari kita kembangkan dalam 1 bulan ini, dan dalam renungan pagi ini saya menutup dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10 betapa pentingnya anugerah Tuhan itu jadi rasa syukur kita untuk terus kita bertanggungjawabkan dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman ini menjadi kekuatan dalam kita. Terpujilah Tuhan. Kita berdoa. Bapak kami dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah selesai menaburkan firman-Mu pada pagi hari ini, tetapi Roh-Mu lah yang menerjemahkan dalam kehidupan kami, sehingga firman ini firman yang hidup, firman yang menegarkan dan menyejukkan kehidupan kami di pagi hari yang indah ini. Terpuji, termulialah Engkau Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Marudut.